Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihan maqbula. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, saya akan menjelaskan tentang bab zakat. Kompetensi dasar 3.7, memahami hikmah zakat infak sedekah sebagai implementasi rukun Islam. Materi: zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah, jariyah, hibah. Adapun indikator yang kita bahas yaitu pengertian zakat, dasar wajib zakat, syarat wajib zakat, harta yang wajib dizakati, orang yang tidak berhak menerima zakat, hikmah zakat, pengertian zakat fitrah, syarat wajib zakat fitrah, yang wajib dizakati, mustahik zakat, waktu zakat, balasan orang yang tidak berzakat. Pengertian zakat. Menurut bahasa, zakat bermakna suci atau mensucikan. Maksudnya zakat itu mampu mensucikan harta dan jiwa seseorang dari berbagai sifat tercela. Sedangkan menurut istilah syara', zakat berarti kadar atau ukuran harta tertentu yang harus diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat jiwa atau zakat badan atau disebut juga zakatun nafsi. Adalah zakat yang diwajibkan bagi setiap muslim, baik anak kecil maupun dewasa, baik laki-laki atau perempuan, baik merdeka atau hamba sahaya pada akhir puasa Ramadan. Zakat fitrah adalah zakat jiwa, maksudnya zakat jiwa setiap muslim berupa makanan pokok yang mengenyangkan. Zakat fitrah bertujuan untuk mensucikan jiwa. Zakat fitrah dikeluarkan khusus pada akhir puasa Ramadan, yakni malam 1 Syawal saat terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan. Bentuk zakat fitrah di masing-masing negara berbeda karena disesuaikan dengan kondisi makanan pokok di daerah setempat. Di Indonesia, bentuk makanan pokoknya adalah beras, jagung, sagu. Meskipun terdapat perbedaan, namun kadar besarnya zakat yang harus dikeluarkan sama, yaitu 1 sok atau 2,5 kg atau 3,1 liter per jiwa per orang. Dasar wajib zakat. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim. Ambillah zakat dan dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Syarat wajib zakat. Syarat-syarat yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat. Zakat mal ataupun zakat fitrah. Syarat wajib muzaki zakat fitrah. Beragama Islam, baik anak kecil maupun dewasa, baik laki-laki atau perempuan, baik merdeka atau hamba sahaya atau budak,
Orang itu ada atau hidup pada waktu terbenam matahari akhir bulan Ramadan, mempunyai kelebihan rata pada malam dan siang hari raya Idul Fitri, baik untuk diri sendiri maupun orang yang menjadi tanggungannya. Sang yang wajib dizakati fitrah beragama Islam, baik anak kecil maupun dewasa, baik laki-laki atau perempuan, baik merdeka atau hamba sahaya atau budak. Mereka yang berada dalam tanggungan seperti anak, istri, pembantu rumah tangga atau orang yang tinggal serumah dan menjadi tanggungannya. Waktu mengeluarkan zakat fitrah. Waktu wajib adalah sejak terbenam matahari akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Waktu mubah, waktu boleh adalah sejak awal Ramadan sampai terbenam matahari akhir Ramadan. Waktu afdal, utama adalah sesudah sholat fajar. Ada yang mengatakan sholat fajar yaitu sholat sunnah qobliyah subuh. Waktu haram adalah waktu yang mengakhirkan zakat fitrah sampai sudah sholat Idul Fitri. Syarat wajib menzaki zakat mal beragama Islam. Memberi zakat atau muzaki adalah merdeka. Harta yang dizakati milik sendiri. Harta telah mencapai 1 tahun atau khaul, dan harta telah mencapai nisab. Batas ukuran harta benda wajib dikeluarkan zakatnya. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya: barang berharga, emas, perak, uang yang disimpan, harta perdagangan atau perniagaan, hasil pertanian misalnya padi, palawija dan sebagainya, binatang ternak misalnya kambing, sapi, kerbau, unta dan sebagainya, barang temuan misalnya perhiasan, uang logam yang terbuat dari emas atau kunci yang tinggi nilainya. Zakat barang berharga, emas atau zahab, perak atau fiddah, uang atau nukut. Emas, syarat zakat emas ialah kepemilikan telah berjalan setahun khaul dan mencapai nisabnya. Nisab emas 20 dinar atau 85 gram emas, dan besar zakatnya 2,5% dari emas yang dimilikinya. Perak, syarat zakat perak ialah kepemilikan telah berjalan 1 tahun dan mencapai nisabnya. Nisab perak 200 dirham atau kira-kira 595 gram dan zakatnya 2,5% dari jumlah perak yang dimilikinya. Uang, nisabnya disamakan dengan nisab emas. Jika seorang memiliki simpanan berupa uang yang nilainya sama dengan harga emas seperti 85 gram atau lebih dan telah cukup khalnya tahunnya, ia wajib mengeluarkan zakat 2,5% dari uang yang dimilikinya. Zakat harta perdagangan, perniagaan atau tijarah. Nisab dan zakat perdagangan adalah 85 gram emas apabila nilai dagangan telah mencapai nisab dan telah lewat masa 1 tahun sejak barang dagangan diperjualbelikan, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Zakat ziroah, zakat berupa biji-bijian atau buah-buahan yang merupakan hasil bumi baik pertanian atau perkebunan. Jenis biji-bijian dan buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah yang mengenyangkan dan tahan lama atau menjadi makanan pokok bagi manusia seperti beras, jagung, gandum, sagu, anggur, dan kurma. Nisab zakat ziroah dibagi menjadi 2 macam sebagai berikut. Apabila hasil pertanian tersebut bersih dari kulitnya, nisabnya 5 wasak atau kira-kira 930 liter setara 690 kg atau dibagi menjadi 7 kintal. Apabila hasil pertanian tersebut masih berkulit, nisabnya 10 wasak kira-kira 1860 liter setara 1380 kg atau dibagi menjadi 14 kintal. Dalam zakat ziroah tidak diperlukan khaul, artinya kewajiban mengeluarkan zakat ziroah tidak menunggu hasil pertanian atau perkebunan itu dimiliki selama 1 tahun, namun dikeluarkan saat memetik atau panen. Sesuai dengan firman Allah surat Al-An'am ayat 141. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rusatin
wa ghairu ma'rushatin wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu waz zaitun war rumana mutasyabiha wa ghairu mutasyabih kulu min thamarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadihi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan dialah yang menjadikan tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya, zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Tetapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Adapun besar zakat zira'ah yang wajib dikeluarkan seseorang muzaki ada dua macam sebagai berikut. Apabila hasil pertanian ditanam menggunakan air hujan oleh sungai atau sumber mata air dan penggarapannya tanpa mengeluarkan ongkos yang mahal, besar zakat yang wajib dikeluarkan 10% atau 1/10 dari jumlah hasil panennya. Namun apabila hasil pertanian tersebut ditanam menggunakan air PDAM, mesin pompa air atau kincir air, dan penggunaannya, penggarapannya memerlukan ongkos yang mahal, besar zakat yang wajib dikeluarkan 5% atau 1/20 dari jumlah hasil yang dipanen. Zakat binatang ternak, an'am, zakatul an'am. Nisab zakat an'am dibagi menjadi 3 macam sesuai dengan jenis hewan ternaknya sebagai berikut. Unta nisabnya 5 ekor selama 1 tahun, wajib dikeluarkan zakatnya 1 ekor kambing. Baru mengeluarkan zakat unta seekor unta jika sudah nisabnya 25 ekor unta. Nomor 2, sapi atau kerbau nisabnya 30 ekor mencapai haul 1 tahun. 3, kambing atau domba nisabnya adalah 40 ekor selama 1 tahun. Secara rinci mengenai nisab unta, sapi atau kerbau, kambing atau domba serta besar zakat yang wajib dikeluarkan, baca di panduan Al-Muhimmah atau bisa di kitab Mabadi' Fiqhiyah. Zakat rikas, harta terpendam. Rikas adalah harta yang terpendam, yaitu berupa emas atau perak yang ditanam dalam tanah. Apabila kita menemukan harta tersebut, maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 20% atau 1/5 dari harta yang ditemukan. Mustahik zakat, orang yang berhak menerima zakat. Sesuai dengan Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, ambil zakat yang dilunakkan hatinya, yaitu mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Golongan yang tidak berhak menerima zakat, aghnia, yaitu orang-orang yang kaya baik harta maupun usahanya. Hamba sahaya, yaitu budak yang dalam tanggungan tuanya. Keturunan Rasulullah, orang dalam tanggungan yang berzakat seperti anak, istri, yatim, piatu. Bukan muslim, yaitu orang yang tidak beragama Islam atau murtad. Balasan orang yang tidak berzakat, laknat dari Allah sebagai pendusta agama, terjangkit penyakit jiwa seperti bakhil, pelit, tomak, rakus, siksa api neraka, hartanya tidak berkah, menjadi orang yang kufur nikmat.
Hikmah berzakat, menolong orang susah, lemah, du'afa agar dapat menunaikan kewajibannya, menjauhkan diri dari kejahatan yang akan timbul dari akibat kemiskinan, menumbuhkan rasa kasih di antara yang kaya dan yang miskin, membersihkan diri dari sifat tercela seperti kikir, tamak, sombong, mendidik diri menjadi orang yang mulia seperti pemurah, suka membantu, belas kasih dan kepedulian sosial, mendapatkan pahala dan tambahan rezeki yang layak dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Ketentuan infak. Arti infak adalah maksudnya membelanjakan harta yang dimiliki jalan Allah yang diridhoi Allah. Adapun pengertian lainnya adalah membelanjakan harta untuk kepentingan sosial dan agama semata-mata karena Allah. Contoh beberapa kegiatan infak sebagai berikut: memberikan sumbangan untuk pembangunan lembaga pendidikan dan tempat ibadah seperti madrasah, sekolah, pesantren, masjid, dan mushola; memberikan sumbangan untuk lancarnya dakwah Islam seperti untuk pengajian atau majelis taklim; memberikan sumbangan untuk lancarnya syiar Islam seperti menerbitkan kitab-kitab agama, buletin, dan majalah-majalah Islam, serta kepentingan lainnya yang dibenarkan oleh agama. Ketentuan sedekah atau sedekah. Arti sedekah adalah memberikan pertolongan atau bantuan. Pengertian sedekah menurut agama adalah memberikan sesuatu kepada yang menerimanya semata-mata ingin mendapatkan ridho Allah. Pertolongan atau bantuan yang diberikan tidak terbatas waktu, cara, dan jumlahnya. Sedekah dapat berupa harta benda seperti memberi uang kepada masjid, mushola, memberi makan kepada para pemerintah, atau boleh juga berupa tenaga seperti ikut membantu membangun sekolah. Sedekah boleh juga dalam bentuk nasihat, ide, dan pemikiran seperti menasihati orang yang sedang galau, pikiran kacau, atau memberi ide-ide agar anak rajin belajar. Bersedekah kepada orang lain hendaknya dilakukan menurut kemampuan orang yang memberikannya. Oleh karena itu, hukum memberikan sedekah adalah sunnah. Selain sedekah yang diuraikan di atas, ada lagi sedekah yang pahalanya lebih besar dan lebih kekal, yaitu sedekah harta benda yang tahan lama atau jasa yang selalu memberikan manfaat. Selama benda atau jasa yang diberikan masih bermanfaat, selama itu pula pahalanya tetap mengalir sekalipun orang yang bersedekah telah meninggal dunia. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Bismillahirrahmanirrahim. Idza mata al-insanu inqata amaluhu illa min salasatin, min shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bi wa awalatin sholihin yad'ulah. Jika seorang meninggal dunia maka terputus amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. Demikianlah penjelasan tentang kompetisi dasar 3.7 memahami zakat, infak, sedekah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.